Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita. Dan kita akan berdoa. Bapak kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih apa yang Tuhan berikan dari pagi sampai malam ini. Tuhan, kiranya Kau bimbing kami dalam segala hal. Kami datang ke sini bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya semua itu dari anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih dan berkati dan beri hikmat bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum datang ke tempat ini. Kiranya Tuhan lawati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi apa yang menjadi halangan daripadanya. Tetapi kami percaya Tuhan selalu sertai dalam hidup. Terima kasih Bapa, dan pimpin ibadah ini dari awal, tengah, sampai akhir. Semua aku serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Engkau alasanku hidup. Pimpin jalanku.
silakan duduk kembali. Terima kasih bahwa untuk pada hari ini kita berbangga hati karena pada tanggal dan hari ini banyak sebagian daripada anggota atau keluarga TPI Tengger tambah umur, dan kami ucapkan semoga selalu sehat, panjang umur, dan selalu disertai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kita selama ini tidak sendirian, bahwa semua itu ada sahabat kita yang masih kita harus lebih dekat dan lebih dekat lagi. Marilah kita pujian, ada satu sahabatku yang setia. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan
Mungkin ini saatnya untuk ibu-ibu yang lagi berbahagia, mungkin ada kesaksian atau share daripada ibu yang mungkin dalam keimanan ini sudah semakin lama semakin bertumbuh. Monggo kami berikan kesempatan. Oh, ternyata Bu Nur Elisa. Shalom, selamat malam Ibu-ibu, Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Kami mau menyatakan cinta kasih Tuhan terhadap diri saya. 1 tahun lebih saya mendapat berkat yang luar biasa. Walaupun itu sakit, katanya berkat kok sakit. Tapi kami mengucap syukur lewat sakit yang kami alami, perubahan demi perubahan kami bisa menyadari bahwa saat saya sehat, saya tidak pernah mempersembahkan tubuh saya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi di saat saya layu, kenapa saya mempersembahkan tubuh saya untuk kesetiaan saya kepada Tuhan? Di saat itu saya menyadari bahwa Tuhan membentuk seseorang itu berbagai macam cara. Di saat kita mau betul-betul berserah kepada Tuhan, tangan Tuhan itu menopang kita. Karena di saat saya merasakan bahwa setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan saya itu bukan ujian, bukan cobaan dari Tuhan, tapi kesalahan saya sendiri. Tapi tangan Tuhan yang menopang saya, yang memulihkan saya, yang memberikan saya kehidupan sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, dan setiap apa yang kita jalani, kita hanya bisa berserah dan bersyukur setiap saat waktu di mana kita diberikan kesempatan. Ya, itu yang saya pergunakan selama ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya mohon untuk dukungan doa dalam kehidupan saya, keluarga saya, supaya semakin hari semakin setia dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih. Mungkin yang ada lagi? Terima kasih, itu sebagian daripada kesaksian daripada Bu Lisa. Ya, kami semua berharap bahwa semua kedewasaan dalam keimanan itu memang perlu sekali. Jadi kita bangun dari diri kita untuk melangkah lebih maju di dalam kerohanian kita masing-masing. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Untuk itu, sebelum kita memberikan kebenaran daripada firman, marilah kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Dengar firman-Mu saat ini, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Dia
silakan bangkit berdiri. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Sujud menyembah-Mu Tuhan, suka hadirat-Mu saat ini. Susakan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Kami serahkan ke hamba-Nya. tolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu, firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku sudah siap ya Tuhan, hatiku sudah siap Tuhan, ku dengar firman. Katakan hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Bapa di surga, pada petang malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur Engkau kembali memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk boleh kami datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini adalah satu pernyataan kami di hadapan Tuhan bahwa hati kami telah siap untuk boleh kami mendengarkan, membaca, bahkan melakukan akan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini di tengah-tengah keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Berikanlah kami kepekaan ya Tuhan, supaya di dalam setiap perenungan firman-Mu boleh kami dikuatkan, diteguhkan, disadarkan, bahkan diperbaharui hari demi hari. Sehingga hidup kami ini ya Tuhan boleh menjadi hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati setiap sedang jemaat-Mu yang telah hadir malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini boleh kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan.
ibadah malam hari ini tentunya bukan secara kebetulan boleh kita bertemu saudara ya, tetapi itu adalah satu rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita itu tidak ada secara kebetulan. Ya, karena kadang-kadang orang yang skeptis itu mereka berkata ini loh kebetulan. Ya, nggak ada. Semua ada di dalam kontrol dan rencana Tuhan ya. Jadi setiap peristiwa yang kita alami di tengah-tengah kehidupan ini tidak ada satu yang kebetulan. Kalau umpamanya ada sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan kita, bahkan mungkin hal itu saudara ya, di tengah-tengah kehidupan ini kadang-kadang kita jatuh, tetapi itulah yang perlu terus diperbaharui hari ke hari. Ya, tidak ada yang kebetulan. Justru kita belajar dari setiap kegagalan. Dari kegagalan itu saudara, boleh kita memperbaharui kehidupan ini. Oleh karena itu mari kita membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Saya bacakan dengan cepat buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dan menyimaknya. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Demikian kebenaran firman Tuhan, kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa tidak mempunyai pendirian lagi daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukuman. Siapapun juga dia. Dan bagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirkan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Puji Tuhan, saudara. Suatu ketika, saudara, ada bapak sayur. Bapak sayur itu gimana ya? Bapak yang menjual sayur maksud saya. Bukan bapaknya jadi sayur, saudara ya. Maksudnya ada seorang bapak tua yang menjual, yang profesinya itu menjual sayur. Suatu ketika, saudara, Pak tua yang menjual sayur ini, saudara, berjalan dengan memikul
sayurnya dengan beban yang begitu berat sekali. Dia berjalan. Ya namanya juga sudah tua saudara ya. Dia sampai bungkuk menjual sayur. Satu ketika saudara, ada Pak supir melihat Pak sayur ini. Maksudnya Pak tukang sayur yang menjual sayur tadi saudara. Ketika dia melewati jalan, lalu dia melihat, loh, itu Pak tua ini mungkin. Timbul belas kasihan saudara. Dari siapa? Pak supir tadi yang bawa mobil saudara. Aduh kasihan bapak ini udah tua, lalu dia pikul beban yang berat sekali. Jadi dari Pak supir itu timbul belas kasihan. Tentunya saudara, Pak tua yang mulai timbul belas kasihan ingin mengajak siapa? Pak supir tadi mengajak Pak sayur tadi, maksudnya Pak tua yang menjual sayur tadi yang sedang memikul beban yang begitu besar. Ya, Pak supir pickup itu saudara, dia mengajak, lalu dia bilang, Pak, aduh kasihan bapak ini. Lalu dia mengajak untuk naik ke mobilnya Pak supir ini tentunya, karena timbul belas kasihan. Sama siapa? Pak sayur, bapak tua yang menjual sayur maksud saya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Pak sayur tentu senang ya saudara. Siapa yang gak senang? Karena apa? Bebannya kok masih jauh untuk pergi ke kota untuk menjual sayurnya. Atau menjual dagangannya saudara ya. Dia jual ke kota. Lalu puji Tuhan, bapak supir tadi ini ketika dia melihat Pak tua yang menjual dagangannya untuk dia bawa ke kota. Dia lihat timbul belas kasihan. Lalu dia mengajak Pak tua tadi supaya naik di mobil pickupnya. Kira-kira senang enggak Pak tua ini? Senang ya? Kalau saya pun juga kalau jalan mungkin jauh saudara, apalagi mikul beban ya senang ya. Enggak mungkin saya jangan Pak. Itu namanya nolak tapi dalam hati pingin saudara ya. Nah, tapi Pak tua ini dia terima tawaran itu. Dia bilang, "Oh, terima kasih Pak, terima kasih." Nah, dia sambil bantu orang itu naik ke atas mobil pickupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi anehnya bapak tua yang sedang memikul sayur itu saudara, yang begitu berat beban tadi yang ada di pikulannya itu saudara, anehnya dia mau memikul lagi saat naik pickupnya Pak supir itu saudara. Sampai geleng-geleng Pak supir, loh, tadi saya ajak bapak ini karena saya melihat beban yang begitu berat yang sedang dia pikul. Tetapi pas Pak sayur ini, Pak tua ini, kok naik mobil saya, di atas mobil saya masih memikul bebannya itu. Dia bilang, aneh ini. Ketawa, takut dosa saudara. Enggak ketawa, tapi itu realita yang dia lihat dan dia saksikan. Terhadap siapa? Bapak tua yang sedang memikul sayurnya yang begitu berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini sebenarnya satu gambaran sebenarnya. Gambaran kebanyakan banyak orang percaya yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya beban dosa itu yang mereka pikul telah bagaimana? Telah dilepaskan, telah ditebus dari beban kehidupan mereka. Tetapi anehnya banyak sekali orang Kristen yang mau memikul dosa itu setiap hari. Setiap hari, bahkan setiap hari. Seolah-olah mereka tidak mau melepaskan itu dari kehidupan mereka. Seolah-olah rugi. Seperti layaknya Pak supir tadi ketika dia melihat Pak tukang sayur yang memikul bebannya tadi. Dia geleng-geleng kepala. Sesuatu yang aneh sebenarnya. Tetapi itu realita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kita itu sesungguhnya telah dimerdekakan oleh Tuhan dari segala dosa-dosa kita. Hanya saja kita tidak mau melepaskan beban dosa itu dalam hidup kita. Selalu keinginan kita untuk memikul, menanggungnya di dalam kehidupan kita. Layaknya seperti siapa tadi? Bapak tua yang menjual sayurnya. Seharusnya Pak tukang sayur tadi, saudara, ketika dia diizinkan mendapat belas kasihan untuk naik ke atas pickup itu, saudara, apa yang seharusnya dia lakukan? Beban tadi, apa? Ditaruh loh. Ditaruh di mana? Ya di pickupnya, maksudnya jangan sampai beban itu terus dia pikul sampai ke kota. Bukankah kita sering demikian, Bapak Ibu? Saya bukan menghakimi loh, saudara. Kemarahan, betul kan? Saya tidak tahu, mungkin TPI Teger tidak pernah marah ya Bapak Ibu. Nggak pernah ya? Nggak, puji Tuhan. Dahsyat. Mau saya nggak ngaku maksudnya Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Kejahatan yang terus kita lakukan, bahkan pelihara dalam hidup kita, bukan? Kita sadar bahwa itu adalah sesuatu beban yang menindih kehidupan kita, bukan? Betul tak? Iri hati yang masih kita simpan di dalam kehidupan ini, bukan? Sering sekali. Kita tahu itu adalah beban yang menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya bagaimana? Melepaskan, membuangnya? Enggak. Masih gandoli. Ya. Kekecewaan hati kita, kemarahan, keputusasaan mungkin, saudara. Oleh karena perbuatan orang lain terhadap kita, kita masih simpan tuh. Sehingga menghalangi kita di tengah-tengah persekutuan kita dengan Tuhan, bukan? Seharusnya untuk boleh kita nikmati sukacita itu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kenyataannya bagaimana? Eman kayaknya. Eman, saudara. Sayang sekali. Maka Paulus di dalam bagian ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh Paulus itu mengingatkan orang-orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka sudah tahu bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui anugerah dari Tuhan. Melalui iman mereka kepada Tuhan. Mereka melalui iman mengalami suatu kemerdekaan dari dosa oleh karena Kristus. Tetapi kemudian mereka mau berpaling dari Kristus. Justru mereka senang memperhambakan dirinya kepada siapa? Kepada yang lain tadi, saudara. Seolah-olah mereka senang, dengan senang hati mereka menghambakan diri mereka, padahal sesungguhnya itu menindih, menekan kehidupan mereka, bahkan memberikan beban dalam hidup mereka. Sayang. Mereka membuang-buang waktunya, saudara, dengan percuma dan sia-sia. Maka Paulus mengingatkan setiap mereka, setiap orang-orang yang percaya, bahwa sesungguhnya memang Kristus telah mengasihi kita, memerdekakan kita. Maka seharusnya, saudara, seharusnya kita yang telah diperbaharui di dalam Kristus itu tidak lagi memperhambakan diri kita kepada yang lain, tetapi memperhambakan diri kita kepada siapa? Kebenaran itu, kepada Kristus itu sendiri. Kalau saya mau tanya Bapak Ibu, kenapa ya? Bukankah kita itu telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan? Amin Bapak Ibu? Amin. Itu secara status kita.
Tetapi secara realita, orang-orang yang telah percaya, yang telah diperbaharui tadi, bahkan memiliki status yang baru di dalam Kristus Tuhan, statusnya itu anak-anak Tuhan, memiliki predikat yang baru, yaitu anak-anak Tuhan. Realita masih kita jatuh kok, betul nggak? Seolah-olah kita tidak mampu untuk menolak tentang apa tadi? Dosa tadi, bukan? Betul nggak? Kenapa ya? Mengapa? Ada yang bisa memberi komentar, Bapak Ibu? Kita ini kan status yang baru, betul nggak? Anak-anak Tuhan, betul nggak? Telah dimerdekakan dari segala dosa dan belenggu maut itu yang membinasakan status kita. Tetapi realita kehidupan kita ini, seolah-olah kita tidak berdaya, bukan? Untuk apa? Mengalahkan dosa tadi, entah kemarahan, kebencian, kedengkian. Masih bisa. Mengapa? Ini yang problem. Yang perlu kita selesaikan, Bapak Ibu ya. Kenapa? Kenapa, Bapak Ibu? Ada yang kasih komentar? Bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan kuasa untuk menolak semuanya itu? Bukan, betul nggak? Diberikan kuasa loh tuh oleh Tuhan untuk menolak. Tetapi seolah-olah kita tidak berdaya, bukan? Kenapa? Gak apa-apa ya. Kenapa, Bapak Ibu? Hidup dalam daging. Konkretnya hidup dalam daging itu bagaimana? Mikul dosa, ya benar semua. Ada yang kasih komentar, Bapak Ibu? Ada, Bapak Ibu? Keegoan itu masih muncul, saudara. Justru ini loh, saudara. Kita berusaha untuk apa? Berjuang untuk hal ini. Orang Kristen ini bergumul tentang keegoannya di dalam hidupnya. Memang kita secara status itu kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Betul, betul. Kita telah dibebaskan dari segala dosa. Benar. Status kita itu anak-anak Tuhan. Di hadapan Bapa, Dia memandang kita di dalam Kristus telah dibenarkan. Tetapi realita kehidupan kita, saudara, masih kita berjuang untuk melawan segala apa? Keegoisan kita, hawa nafsu kita itu yang sewaktu-waktu muncul dalam hidup kita. Kita bergumul untuk hal itu. Contohnya ya Pak Anugrah, sewaktu-waktu oleh karena ego saya itu bisa saya marah loh sama istri saya. Dan marahnya itu nggak dikira-kira loh sudah. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah. Saya tahu itu sampah. Tapi saya masih simpan di dalam lemari yang seharusnya tempat untuk berlian. Betul ya? Tapi justru sampah yang saya simpan di dalam. Saya tahu itu. Sesuatu hal yang tidak berguna. Tapi saya jadikan seperti berlian, saya simpan sebagai logam mulia, saya simpan. Yang bisa mengotori hatiku. Menghalangi aku bersekutu dengan Tuhan. Tidak hanya saja menghalangi persekutuanku dengan Tuhan, tetapi menghalangi saya persekutuan saya dengan siapa? Istri saya, saudara. Coba bayangkan. Saya tahu hal itu, bahwa sesuatu hal yang perlu dibuang bukan disimpan di dalam hidup ini, tetapi saya jadikan seperti berlian, lalu saya simpan itu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Orang Kristen dipanggil untuk melawan, untuk bergumul hal itu, saudara. Makanya tidak heran, saudara, ya, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, siapa saja di tengah-tengah komunitas gereja Tuhan,
Kita bergumul untuk hal ini. Para pendeta juga bergumul untuk hal ini. Penatua juga bergumul untuk hal itu. Siapa saja kita bergumul. Makanya Paulus itu selalu mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya di tengah-tengah keselamatan yang telah Tuhan berikan dengan cuma-cuma itu, tetapi Dia telah membayarnya dengan lunas. Bukan dengan emas dan perak, bukan. Tetapi dengan darah yang mahal itu. Yang mengatakan, kerjakanlah hal itu di tengah-tengah kehidupanmu. Kamu harus berjuang. Kenapa? Kamu diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkannya. Kamu diberikan kuasa oleh Tuhan untuk apa? Untuk bergumul. Untuk bisa membuang semuanya itu. Bisa. Jadi yang pertama saudara apa? Karena keegoisan kita. Ego itu masih apa? Kita pelihara, bahkan kita pupuk dengan subur, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus atau firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia, supaya di tengah-tengah kehidupan mereka yang telah ditebus oleh Tuhan tadi, tidak lagi mereka sia-siakan. Mereka tidak lagi beralih dari hal-hal yang dari iman mereka kepada Tuhan. Justru mereka memusatkan perhatian mereka, memusatkan seluruh hidup mereka kepada Kristus. Karena memang Kristus yang telah memerdekakan dan melepaskan mereka dari dosa. Paulus mengingatkan mereka, bahkan setiap orang-orang percaya, bahwa memang kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Tetapi bukan kemerdekaan untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang apa? Melukai hati Tuhan. Bukan perbuatan-perbuatan yang senantiasa mengkhianati Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi bebas untuk apa? Untuk melayani Dia. Adakah yang dilarang untuk tidak melayani Tuhan? Tidak ada. Adakah seseorang untuk dilarang saat dia melakukan kebenaran? Tidak. Justru kebebasan orang-orang Kristen itu. Kebebasan untuk apa? Melayani Tuhan dan melayani sesamanya. Amin Bapak Ibu ya. Ini loh indahnya. Kebebasan orang Kristen bukan melakukan perkara-perkara yang sia-sia atau yang senantiasa memalukan nama Tuhan. Tapi perkara-perkara yang memuliakan Tuhan dan dinikmati oleh siapa saja yang ada di sekeliling mereka. Tidaklah salah saudara, firman Tuhan melalui Rasul Paulus katakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudnya Paulus itu sederhana saudara. Seharusnya kamu yang sudah mengalami pengampunan dari Tuhan tadi, seharusnya kamu orang-orang percaya di Galatia, bahkan dimanapun mereka, dari segala generasi, segala abad itu, dari waktu ke waktu, seharusnya engkau harus sadar bahwa darah Kristus yang mahal itu telah engkau nikmati dalam hidupmu. Janganlah engkau membiarkan dirimu diperhambakan, bahkan dengan sukacita engkau memperhambakan dirimu, menyerahkan dirimu kepada hal-hal yang sia-sia. Tapi seharusnya engkau memperhambakan dirimu kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Saudara, itulah yang disampaikan kepada setiap orang-orang percaya, kepada setiap orang-orang Kristen, dimanapun mereka berada, bahkan dari segala zaman dan abad. Seharusnya mereka saling melayani satu dengan yang lain, seperti halnya Kristus. Itu yang menjadi panggilan mereka, panggilan kita, yaitu untuk melayani Tuhan dan sesama kita.
Sekali lagi saudara, panggilan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang telah mengalami penebusan, bahkan mengalami karya Kristus itu, yaitu panggilan mereka melayani Tuhan dan melayani sesama. Wujud dari melayani sesama itu apa sih? Betul nggak? Katanya gimana sih melayani sesama itu? Kira-kira konkretnya di tengah-tengah keluarga apa sih? Bagaimana sih melayani Tuhan dan melayani sesama itu? Ya, apa yang melayani Tuhan itu? Apakah di gereja? Terus, ya memang itu tidak salah, saudara. Benar. Pimpin pujian, Pak Imam di sini itu juga melayani Tuhan dan gereja. Mas Yanto juga main musik di gereja, itu melayani Tuhan. Wujud nyata di gereja. Kalau umpamanya terhadap sesama, Bapak Ibu, bisa real enggak seperti itu? Seharusnya bisa real, bukan? Betul enggak? Yang abstrak tadi bisa menjadi real di tengah-tengah kehidupan ini, bukan? Betul enggak? Yang tidak kelihatan tadi bisa menjadi real. Oh iya loh, melayani Tuhan seperti itu loh. Contohnya yang melayani Tuhan. Oh iya, aku melayani Tuhan. Melalui apa tadi? Entah musik tadi, entah melalui apa tadi? Pimpin pujian, singer, kolektor, apalagi Mas Kris ya? Terima tamu, saudara. Menyapa saudara-saudara seiman kita satu dengan yang lain itu loh, saudara. Iya kan? Itu di gereja. Kalau di keluarga, bagaimana realnya? Hah? Apakah abstrak untuk melayani sesama itu? Bisa direalkan enggak ibarat itu? Bisa dong. Bisa. Hal itu bisa real di tengah-tengah pekerjaan. Bisa. Tuh. Bisa. Bisa direalkan semuanya itu. Misalnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ini sebagai papa dari kedua putra saya itu, saudara. Tentunya saya sebagai orang tua bertanggung jawab untuk kehidupan mereka. Mendidiknya, mengajarnya. Itu saya melayani Tuhan dan sesama. Secara khusus kepada siapa? Anak-anak. Oke. Kalau umpamanya kepada suami dan istri. Gimana Bapak? Saling melayani itu wujud nyatanya bagaimana? Kalau suami dan istri dalam konteks keluarga, bagi yang masih ada pasangannya ini Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah cuek satu dengan yang lain? Nggak mau. Ya urus dewe, aku juga mengurus dewe gitu. Itu Bapak Ibu. Mestinya tidak demikian Bapak Ibu. Setidak-tidaknya pagi-pagi mungkin saling menyapa atau saling berdoa bersama gitu. Ya. Kemarin itu saya guyonan kepada ibu-ibu di Gateway. Saya tanya kepada ibu-ibu di Gateway itu, saya saat bangun pagi hari itu apa yang ibu-ibu lakukan? Nah, saya tanya kok. Macam-macam. Bangun pagi melek, buka mata ini, bangun. Yang dia cari mana HP-ku. Itu tidak salah loh Pak Ibu. Sorry lah. Sorry sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Gak pernah cari suaminya itu, malah dia cari HP-nya. Saya tidak tahu saudara, zaman sekarang ini loh. Saya bilang juga aneh yang tidak aneh, tapi memang realita saudara yang dijalani orang saudara. Saya ketawa saudara ya. Zaman ini loh, zaman yang begitu kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati saudara,
sangat membahayakan, bahkan menggerogoti iman kita sebenarnya. Tidak hanya saja menggerogoti iman kita, tetapi relasi kita dengan pasangan kita dia gerogoti loh, saudara. Nah, saya cerita kemarin. Ibu-ibu, kalau umpamanya bangun pagi hari, kira-kira yang dicari yang pertama itu apa? Macam-macam. Orang yang cari, oh HP lupa. Oh ya bagus. Kalau umpamanya saya bilang enggak salah itu, nanti ngamuk loh. Saya bilang bagus, tapi setengah bagus. Saya bilang, oh ya bagus lah. Setelah itu apa yang cari? Oh kalau saya langsung buka mata bangun, pergi ke kamar mandi. Oh ya bagus. Cuci muka bukan? Oh ya, cuci muka, sikat gigi. Setelah itu bagaimana? Oh untuk memasak, bagus itu. Disiapkan makan itu. Nggak ada yang salah. Tapi nggak sepenuhnya salah. Juga nggak sepenuhnya benar, saudara gitu. Nah, saya lanjutkan lagi, saudara. Pernah enggak pagi waktu kita membuka mata kita, lalu kita duduk sejenak mungkin di samping ranjang kita atau kasur kita gitu ya. Pernah duduk sejenak, lihat ke kiri kanan. Mungkin yang ada kiri kanan kira-kira siapa? Ya kalau umpamanya dia sendirian, di kamarnya dia sendirian, mungkin gulingnya nggak ada. Maksud saya itu, kalau umpamanya masih ada pasangannya, lihat kiri kanan. Oh iya, masih ada yang mendampingi. Mesti puji Tuhan, aku bangun sepanjang malam, kegelapan malam itu, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kegelapan malam. Lalu aku bisa buka mata saya melihat masih suami saya itu, masih dia ngorok. Mungkin bunyi ngoroknya pun seperti pesawat yang mau jatuh, saudara ya. Maaf Bapak Ibu ya, tapi maksudnya apa? Puji Tuhan masih ada di samping saya, maksud saya. Atau juga sebaliknya, suaminya yang duluan bangun, saudara ya. Yang melihat, puji Tuhan, istriku terlentang, nyenyak, dan masih saya lihat denyutan jantungnya, saudara ya. Bersyukur. Bagi mungkin ibu, ketika dia bangun, lalu duduk sejenak, dia melihat anaknya. Oh, anak-anak saya. Masih mereka menikmati tidurnya. Denyutan jantung dan nafasnya masih mereka nikmati. Ataukah langsung ketika kita membuka mata kita, langsung kita ngamuk, bangunkan dia, cepat. Setelah mungkin berbola balik kita bangunkan mungkin 3 kali, saudara. Biasanya darahnya itu sudah, saya tidak tahu darahnya itu kemana-mana, saudara ya. Bahkan mungkin rambutnya itu seperti jarum, saudara. Berdiri kabel, saudara. Padahal bukan kesentrum itu, saudara. Baru buka mata, saudara. Entah mungkin sedikit salah anaknya, langsung apa? Disertai dengan amukan yang dahsyat, saudara. Mereka tidak tahu hari ini masih Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mereka nikmati. Bahkan boleh mereka bercengkraman satu dengan yang lain. Boro-boro berdoa, saudara. Ucapan syukur aja, Tuhan, puji Tuhan masih ada dia di sampingku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita melalaikan hal ini bukan. Kita anggap itulah sesuatu hal yang rutin, biasa kita nikmati. Sehingga saat mereka tidak ada di samping kita, baru kita memukul dada. Aduh Tuhan, kenapa dulu ya? Ketika mereka ada, kenapa aku tidak mengasihi mereka? Aku tidak melayani mereka. Semuanya pada terlambat. Baru seolah-olah kita menyesal dalam hidup kita. Tetapi kesempatan untuk menyatakan cinta dan kasih kita tidak ada. Baru kita seolah-olah memukul dada kita. Kita seolah-olah kecewa pada diri kita. Tapi puji Tuhan, hari ini masih Tuhan kasih kesempatan
bagi kita. Bahwa Tuhan telah memerdekakan kita. Bebas kita untuk apa? Bebas untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Bebas kita untuk mengasihi mereka. Tidak ada satupun yang melarang kita, saudara. Tidak ada. Adakah yang melarang kita? Untuk bisa kita melayani mereka dengan segenap hati kita. Ada? Gak ada tuh. Tapi begitu sulitnya, begitu sukarnya setiap kita anak-anak Tuhan bukan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Memang benar, kamu telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Engkau telah dibebaskan dari segala beban dosa yang membelenggu engkau, yang membawa kepada kebinasaan. Maka sekarang, di tengah-tengah kehidupanmu sebagai orang-orang yang percaya, yang telah dibebaskan tadi dari belenggu kuasa maut yang membinasakan itu, sekarang ada Tuanmu. Tuhan itu begitu kasihnya sempurna dan kekal. Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya engkau menghambakan dirimu kepada Dia. Dengan menghambakan dirimu kepada Dia, mengasihi Dia dan sesamamu, itu adalah sesuatu hal yang mempermuliakan Dia setiap saat. Kita harus bergumul untuk hal ini, untuk melawan segala keinginan daging ini yang suatu waktu muncul dalam kehidupan kita. Karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk apa? Menolak segala apa? Dosa itu yang menghalangi kita, menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian di tempat ini, sehingga kasih Tuhan itu terus mengalir di dalam hidup kita dan menyegarkan jiwa kita yang paling dalam. Sekali lagi, kasih Kristus itu mengalir dalam kehidupan kita, sekaligus apa? Menyejukkan, menyegarkan, bahkan memuaskan jiwa kita yang paling dalam. Tidaklah salah ya firman Tuhan, bahkan perkataan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang datang kepada Dia, yang lemah, letih, dan lesu. Ketika mereka datang kepada Dia, bahkan Dia senantiasa membuka tangannya untuk menerima kita. Dia memberikan kelegaan dan kelepasan bagi setiap mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan itu bergema di dalam hati kami, sehingga ya Tuhan, kuasa Roh Kudus itu yang terus menolong kami, menyadari kami, supaya di tengah-tengah kehidupan ini ya Tuhan, boleh kami mempermuliakan Engkau, dan boleh orang-orang yang ada di sekeliling kami, mereka menikmati kasih Kristus yang mengalir di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan yang lemah dan terbatas ini. Kami sedang bergumul, berjuang di tengah-tengah kehidupan kami ini ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa kehidupan kami ini diproses demi hari, hari demi hari, dibentuk oleh Engkau sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk boleh kami senantiasa taat kepada pembentukan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwasanya Engkau sedang merenda kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dan berkati hamba-Mu yang telah menguraikan sebagian daripada kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Seterusnya kami serahkan kepada Ibu Pedi yang menyampaikan pengumuman. Mari Bu. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kita nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Atas nama pengurus dan jemaat TP Tengger, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anugrah
yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan 2 kali ya, karena ini Jumat terakhir. Yang merah persembahan ekstra dan yang biru kolekte biasa. Petugas persembahan hari ini Ibu Kasnonya tidak hadir. Puliin. Ya, monggo. Kita akan pujikan Allah itu baik. Kita di dalam doa, dan nanti saya mohon Bu Lani pimpin kita di dalam doa persembahan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Di hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Anugrah Layan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tambah-tambahkan urapan-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi kebenaran dan berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan persembahan kami malam hari ini Tuhan. Sucikanlah dan berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Kita boleh mendukung gereja-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu di TPI Tengger ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa yang tidak sempurna ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membacakan untuk petugas Jumat depan. Firman Tuhan dilayani oleh Ibu Pendeta Juni, pujian Ibu Nurlisa, musik Saudara Yanto, kolekte Ibu Ii. Untuk ibadah Minggu sore di Dharma Harapan dilayani oleh Bapak Penatua Andi Sutanto. Dan pada hari ini dengan rasa syukur, sukacita kita semua, saya atas nama pengurus dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Nana terkasih, buat Ibu Iin terkasih, dan buat Bu Nurlisa terkasih. Biar Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap kesempatan yang masih Tuhan izinkan. Dan ada diminta bantuan doa dari Mak Rika. Biarlah untuk rukonya
untuk sewa ruko ya, untuk sewa rukonya bisa segera laku. Kemudian dari Ibu Samina meminta dukungan doa untuk kesembuhan saudara Samuel. Ini ada anak dari Ibu Samina ya. Ya nanti minta Pak Anugrah pimpin di dalam doa-doa ini dan sekalian menutup ibadah ini di dalam doa berkat. Waktu dan tempat kami berikan. Iya, mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita menaikkan satu pujian. Saya minta bisa main musik. Kita menaikkan satu pujian semusim. Musim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi semusim. Kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan menghayati di tengah-tengah kehidupan kita. Lihat aku, Haleluya. kasih dan setiamu tak pernah layu hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, Amin. lebih tinggi dari cakrawala dan sebatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita menaikkan sekali lagi pujian ini. Semusim berlalu, Benar ya Tuhan. Amin. Engkau tidak pernah lalai ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memelihara kami dengan setia-Mu. Haleluya. Semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Haleluya. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa akan kemis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala tak berbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami menyadari ya Tuhan pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu melimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini ya Tuhan, kami telah merasakan bagaimana kasih-Mu yang begitu ajaib telah dinyatakan atas hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga ya Tuhan,
Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan umur hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Sosialiana. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Iin. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Nurlisa. Tuhan tolong mereka di tengah-tengah umur yang telah Tuhan tambahkan kepada mereka. Semakin hari mereka semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Semakin hari boleh mereka bertumbuh di dalam iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang telah hadir malam hari ini. Kiranya Tuhan jamah keluarga kami masing-masing. Tuhan jamah pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga hari demi hari boleh kami diperbaharui melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga boleh kami mengalami kuasa-Mu ya Tuhan. Boleh kami mengalami kasih setia-Mu, bahkan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak Samuel yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa bersama-sama dengan sehati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kuasa Allah, kemurahan Tuhan dinyatakan atas kehidupan anak Samuel saat ini ya Tuhan. Berikan pertolongan-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Sehingga orang tua bahkan keluarga boleh mereka menyaksikan bahwa kasih Tuhan itu nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Janganlah kehendak kami yang jadi, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain menuju tempat kami masing-masing. Kami memohon perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu atas kami, sehingga boleh kami sampai di tengah-tengah keluarga kami, dan boleh kami senantiasa menikmati segala kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tempat yang kontrakan untuk Ibu Rika yang mereka akan kontrakan. Kami memohon kiranya Tuhan juga menolong, sehingga ya Tuhan boleh pada waktunya tempat ini ya Tuhan boleh dikontrakan. Ada pengontrak rumah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri menjawab doa mereka seturut dengan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan, perkembangan TPI Tengger Kandangan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri mengobarkan semangat untuk boleh kami memberitakan tentang kabar sukacita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, kepada anggota keluarga kami. Boleh kami mengajak mereka untuk datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga lewat tempat ini iman kami di pertumbuhan hari ke sehari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami percaya kuasa dan kemurahan Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita bersama-sama mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai kita, memberkati kita, bahkan meyakinkan kita akan janji-janji firman-Nya, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
saya serahkan kepada Mas Kris.